Ustaz, gimana kalau dibakar? Boleh nggak Al-Quran? Boleh Al-Quran dibakar kalau sudah rusak, tapi debunya, abunya itu harus dihanyutkan. Jangan sampai terinjak oleh kaki kita, oleh kaki manusia. Jadi, oh Ustaz, aku mau Al-Quran dibakar. Lihat dulu. Jadi kalau ada orang bakar Quran, jangan dulu marah. Lihat dulu sebabnya apa Al-Quran dibakar. Nah, bisa jadi ada Al-Quran masih bagus, tapi misalnya nggak tahu Al-Quran palsu. Hati, ada Al-Quran palsu. Saya pernah dengar itu Pak. Ada mohon maaf agama sebelah, kitabnya bahasa Arab. Kitabnya bahasa Arab. Jadi seolah-olah Al-Quran pada itu Alkitab, Injil, sama juga Alkitab, ya. Tapi itu bukan Al-Quran. Nah, isinya itu Injil dalam versi Arab, ya, Injil versi Arab. Kemudian ada Al-Quran, apalagi ada Al-Quran itu tadi ya sudah. Nah, kalau Al-Quran jatuh karena ya letak itu harus dulu dia ini ada Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya kalam, ya, karena itu kalam. Kemudian kalian malam ini kita membahas tentang isi kandungan Al-Quran, ya. Kalau bicara fadilah baca Quran kita sudah bahas ya, jangan coba baca Quran 1 huruf lebih 10, ya kan? Berdasarkan hadis yang tadi saya bacakan di awal, man qara'a Quran wa 'amila bima fihi bisa waliduhu tajan yaumil qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, membacanya. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengerjakan isi kandungannya. Jadi, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengerjakan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Jadi, orang tua kita Pak, dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Orang tua kita kan mungkin nggak bisa baca Quran karena bodohnya, karena kesibukannya dan sebagainya, nggak bisa baca Quran. Nah, tapi tiba-tiba di hari kiamat nanti orang tua kita dapat mahkota, di mana mahkotanya itu sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari. Jadi saking terangnya mahkota itu sinar itu lebih bagus sinarnya daripada sinar matahari yang masuk ke dalam rumah-rumah. Nah, kalau saja orang tuanya yang tidak membaca Al-Quran diberikan mahkota, bagaimana orang yang membacanya? Paham maksudnya? Jadi gini, kita belajar Al-Quran, baca Quran, kemudian Al-Quran itu kita amalkan. Nah, karena sebab kita baca Al-Quran dan kita amalkan Al-Quran itu, orang tua kita itu dapat mahkota. Ya kan, kalau kita dapat bonus karena usaha kita. Kita baca Quran, kita amalkan, orang tua kita dapat pahala. Dapat mahkota yang sangat terang benderang. Orang tua kita saja yang tidak baca itu dapat mahkota, apalagi kita yang membaca. Itu maksudnya, ya. Jadi satu luar biasanya membaca Al-Quran dan mempelajari isinya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak mempelajarinya? Gitu maksudnya. Nah, bagian malam ini adalah bagian fase ikhtiar kita untuk belajar Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW sekali lagi, manusia terbaik itu bukan manusia yang banyak harta, bukan yang sholatnya banyak, yang puasanya banyak, yang sedekahnya banyak. Bukan, kata Rasulullah. Manusia terbaik siapa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Manusia terbaik antara kamu adalah manusia yang mau belajar Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan ngajarin. Jadi setelah Bapak bisa nih, ajarkan anak-anak. Neng, ini bismillah maksudnya begini, auzu maksudnya begini, Fatihah maksudnya begini. Itu mengajarkan Al-Quran. Itu untuk menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita rajin-rajin belajar Al-Quran. Karena Al-Quran Allah pengen kita baca Quran setelah kita baca yang Allah pengenkan, kita itu mentadabbur. Afala tatadabbaru, mentadabburkan Al-Quran. Nah, malam ini kita mulai mempelajari Al-Quran dan mentadabbur isi-isi agama Al-Quran. Bapak sekalian,
kemarin kita singgung tentang surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu adalah surat yang turunnya di Mekah sebelum hijrah, maka sebutnya Makkiyah. Ayatnya ada 7. Asbabun nuzulnya nggak diketahui. Ya, ada 3 pendapat. Ada mengatakan turunnya itu setelah 1 tahun sebelum Nabi hijrah, setelah turun perintah Isra Mi'raj. Nah, ketika sholat itu bagaimana cara sholat? Disitulah surat Al-Fatihah turun. Ya, ada mengatakan surat Al-Fatihah ini turun 2 kali, di Makkah turun, di Madinah turun. Ada bilang juga Al-Fatihah ini turunnya ketika Nabi sedang Isra Mi'raj di Arsy. Ya, ketika Jibril mengajarkan sholat pada Rasulullah. Kan Isra Mi'raj itu kan hadiahnya kita disuruh sholat. Nah, diajarkan Al-Fatihah di Arsy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah malam ini kita akan kaji tentang ta'awud. Kita ketahui bahwa perlindungan kepada Allah banyak jenis. Ada beberapa jenis atau nama atau istilah kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita kaji tentang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi sering bila baca ta'awud ini yang kita baca adalah artinya apa, maksud kandungannya apa, hukumnya dalam sholat bagaimana, statusnya dalam Al-Quran seperti apa. 4 hal ini kemudian nanti kita akan belajar juga keutamaan dan kita mengkaji tentang ta'awud. Okay. Seorang hamba pasti akan selalu minta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan kepada Allah itu terbagi menjadi 3. Ada 3 istilah dalam perlindungan atau permohonan atau perlindungan. Yang pertama kita mengenal ada yang namanya isti'adah. Yang kedua ada namanya isti'anah. Yang ketiga ada namanya istighatsah. Ada isti'adah, ada isti'anah, ada istighatsah. Istilah apa? Kalau ta'awud, kalau ta'awud kalimat itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada ta'awud, ada basmalah, ada tahmid, tahlil, takbir, takbir. Nah, itu istilah-istilah itu ya untuk mempersingkat istilah dalam sebuah bacaan. Kalau tasbih berarti apa? Subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar. Nah, itu istilah-istilah atau penyebutan dalam kalimat-kalimat thayyibah. Baik, kita mengenal ada isti'adah, isti'anah, istighatsah. Isti'adah, apa sih isti'adah? Isti'adah adalah perlindungan. Kita memohon perlindungan kepada Allah terhadap sesuatu, segala potensi yang mungkin akan mencelakakan kita. Jadi sifatnya akan datang. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah pada sesuatu yang belum terjadi. Ya. Oh, ini belum terjadi. Namanya isti'adah. Ya, isti'adah jadi a'udzu billah. Jadi isti'adah adalah permohonan kita kepada Allah terhadap segala sesuatu potensi yang bisa mendatangkan bahaya buat kita. Ini namanya isti'adah. Dan ada yang namanya istighatsah. Saya tahu istighatsah ini adalah permohonan kepada Allah terhadap segala sesuatu mara bahaya yang telah terjadi. Contoh kemarin tuh kayak pandemi corona, ya kan? Corona kemarin kejadian tuh sudah terjadi kan? Nah, untuk minta perlindungan kepada Allah kita bisa minta tolong namanya istighatsah. Jadi kalau ini sudah terjadi. Bahasa kan istighatsah ya. Istighatsah itu doa minta pertolongan. Maka ada kalau di Asmaul Husna sebutnya ya mungkin agibna ya mungkin. Ini ya mu'in. Ya itu
yang maha memberikan perlindungan atas sesuatu yang akan terjadi. Kalau yang mungkin zat yang maha memberi perlindungan terhadap apa yang telah terjadi. Ada yang ketiga namanya isti'anah. Kalau isti'anah ini sifatnya situasional, pribadi masing-masing. Karena permintaan kita beda-beda. Ya saya, ya Allah tolong saya supaya dapat rezeki banyak. Oke, Pak Dulu minta beda. Ya Allah saya minta tolong supaya jabatan naik. Pak Ahmed beda. Ya Allah mudah-mudahan orderan saya besar nambah. Nah ini namanya isti'anah. Jadi permintaan yang sifatnya pribadi itu disebutnya dengan isti'anah. Kalau ini bisa rame-rame. Ini rame-rame, tapi yang disebut dalam permintaan pribadi kalau kita doa harian itu namanya isti'anah. Maka dalam Al-Fatihah surat ketiga disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa menggunakan kata isti'anah nasta'in? Karena kan kepentingan tiap hamba beda-beda. Maka di dalam berdoa itu ada doa yang sifatnya umum, ada doa yang sifatnya khusus. Kalau saya suka baca doa habis sholat tuh, habis maghrib, itu doa-doa sifatnya umum, Pak. Sifatnya umum. Karena kan kalau itu semua orang pasti butuh. Ada doa sifatnya khusus. Nah, doa sifat khusus ini silakan gunakan bahasa masing-masing kita mengerti. Karena doa yang paling wajib, yang paling baik adalah doa yang kita pahami. Saya nggak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Ya sudah, gunakan bahasa Indonesia. Kan Allah mengerti segala bahasa. Gitu kan? Ya saya pengennya nggak mau perlu bahasa Arab. Kenapa nggak pernah doa? Nggak bisa bahasa Arab. Doa itu nggak perlu bahasa Arab. Yang perlu bahasa Arab hanya waktu sholat saja. Di luar sholat nggak perlu pakai bahasa Arab. Dan yang pakai bahasa Arab di dalam sholat yang rukun cuma Fatihah doang. Yang lain sunnah kepada. Yang ketiga ya, ada isti'adah, ada isti'anah, ada istighosah. Kalau isti'adah ini adalah permohonan kepada Allah segala sesuatu yang akan terjadi. Kalau isti'anah permintaan pribadi ya orang, ya beda-beda. Kalau istighosah ya itu permintaan terhadap mahal bahaya yang terjadi, ya. Apakah medan peperangan, apakah gempa bumi, apakah penyakit, biasa penyakit isi gosah. Kadang peperangan juga kita minta isi gosah kalau sudah terjadi. Baik, masih ini paham dulu ya. Ini tiga perbedaan permintaan pada Allah. Ya, jadi kita paham ya. Wah, isi gosah apa isi gosah? Nah, isi gosah itu doa, minta tolong. Baik, dapat ya. Kita bahas sekarang satu persatu. Isti'adah. Isti'adah itu a'udzu billahi minasy syaitonir a'udzu billahi minasy syaitonir. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Idza qara'tal Qur'an fasta'id billah." Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka fasta'id billah, minta tolonglah kepada Allah. Tapi kok kita membaca Quran, ibadah kenapa minta tolong? Ada apa? Coba ya. Kita membaca Quran, kenapa disuruh minta tolong? Nah, fasta'id billah, minta tolong kepada Allah itu kalimatnya redaksi bisa macam-macam. Ada yang bilang a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ada yang cukup a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang doa yang menggunakan a'udzu. A'udzu bika minasyaitonir rajim. Itu sama. Cuma itu tidak lazim untuk baca Quran. Untuk membaca Al-Quran umumnya menggunakan kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Redaksi tulisan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini tidak ada dalam Al-Quran. Ya, ini Allah cuma bilang fasta'id billah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, kita bahas satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa sih kita minta tolong kepada Allah dalam membaca Al-Quran? Ternyata ada beberapa hikmah kenapa kita harus baca A'udzu. Pertama, Al-Quran itu ada sebuah ibadah. Sebuah ibadah di mana kalau kita membaca akan berpahala. Yang namanya ibadah pasti tak lepas dari godaan setan. Pertanyaannya, setan itu apa, seperti apa, kan gitu kan? Kemudian, kenapa ada orang selalu minta perlindungan kepada Allah supaya terhindar dari apa? Dari sihir, kemudian dan sebagainya. Nah, karena begini Pak, ternyata di dalam kita membaca Al-Quran pun itu berpotensi diganggu setan. Contohnya apa? Kita baca Quran karena suara kita merdu, ya, suara kita merdu, kita supaya orang dengar bacaan kita. Masuk nggak tuh perangkap setan? Masuk. Sifat apa? Iya, kibir, gitu kan? Saya baca Quran yang cuma kan saya ustaz di sini, kan saya tokoh masyarakat, kan saya baca Quran. Supaya orang dengar kalau saya baca Quran itu pun masuk tuh penyakit hati. Padahal ibadah, pada baca Quran itulah kenapa Allah perintahkan kita untuk membaca ta'awudz. Baik, kita kupas satu persatu. Karena kan juga tafsir ya, tafsir ta'awudz. A'udzu ini fi'il mudhari ini menggunakan huruf hamzah. A'udzu artinya aku berlindung. Kalau a'udzu aku berlindung. Kalau na'udzu, nah, kalau na'udzu ini artinya kami atau kita berlindung. Makanya saya bilang na'udzubillah min dzalik. Bukan a'udzubillah min dzalik, tapi na'udzubillah min dzalik. Kalau menggunakan kata nun di depan, maka artinya bukan lagi aku, tapi kami atau kita. Kita belajar fi'il sini. Ini namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu fi'il yang pekerjaan, kalimat bentuk kata kerja yang sedang terjadi atau akan datang. Tidak terjadi atau akan datang. Atau kita bilangnya apa? Present ya, di dalam gambar. Kalau fi'il madhi sebelumnya namanya past tense. Baik, a'udzu, aku berlindung. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Dari apa? A'udzubillahi minasyaitonir ya. Minasyaiton. Aku berlindung kepada Allah dari apa? Dari setan, ya. Dari setan yang terkutuk. Emang benar, rojim artinya terkutuk. Kita bahas satu-satu. Baik, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Apa sih setan? Siapakah setan? Jangan-jangan setan ada di mari dari sini. Ini setan kita kaji dulu nih. Setan itu apa sih? Setan kan gitu kan? Biasa setan. Kan kita dengar kali gitu. Apa sih setan sebenarnya? Setan itu asal katanya ini ada dua pendapat. Pertama, syaitan itu berasal dari kata sakona. Syaitan asal kata sakona. Sakona artinya ba'uda. Apa ba'uda? Jauh. Syaitan asal kata sakona. Sakona artinya ba'uda. Apa ba'uda? Jauh. Jadi syaitan itu adalah syaitan jauh. Maksudnya apa? Syaitan adalah segala sesuatu yang dapat menjauhkan dia dari Allah. Syaitan itu siapa? Siapapun, apapun. Pokoknya siapapun dan apapun yang menjauhkan dia dari Allah itu namanya syaitan. Baik orang, kita punya teman nih, merayu kita supaya kita nggak ibadah pada Allah, setan tuh. Nggak ada orang, punya korupsi pun itu setan. Itu dalam bentuk orang. Bisa nggak setan dalam bentuk benda? Bisa. Itu aturan sholat, aja nonton.
handphone. Nah ini apalagi nih, setan nih gitu kan. Nah jadi setan itu adalah segala sesuatu apapun siapapun yang menjauhkan dia dari Allah, dari hukum Allah, dan ibadah kepada Allah, dan taat kepada Allah, itu namanya setan. Nah, kayak baca kalau kita orang bilang ketika kita pesawat dihalang itu setan lu, udah dua kan gitu kan. Nah, setan itu namanya. Atau barang apapun yang menjauhkan kita jadi malas ibadah, nggak mau kita berpati pada itu namanya setan. Yang kedua, setan itu berasal dari kata syafaq. Syafaq ini artinya halaka, hancur. Ya, artinya halaka. Maksudnya apa? Segala sesuatu apapun siapapun yang menghancurkan pahala amal ibadah kita, menghancurkan niat kita, menghancurkan semangat kita beribadah pada Allah, itu namanya setan. Kalau ini lebih cenderung pada hal-hal yang sifatnya materi ya, bentuk fisik, manusia, hewan, benda handphone, fisik, ini namanya. Tapi kalau halaka ini hancur dengan apa? Nih, hasut, dengki, sujud sama orang. Itulah yang menghancurkan amal ibadah kita, yang menghancurkan pahala kita. Jadi makanya disebutnya setan, halaka. Nah, jadi bisa disebutkan bahwa syaitan itu adalah segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari syariat Allah, serta menghancur, merusak amal ibadah kita karena wujud dan kayu setan. Simpang nih. Kerja setan, nanti macam-macam setan. Kalau dalam Anda sebutkan minal jin nanti setan itu dari golongan jin dan manusia. Jadi jangan dikira setan itu cuma jin, manusia juga banyak yang jadi setan. Pokoknya apapun yang menjauhkan kita dari Allah itu setan. Termasuk orang rumah. Orang rumah kita kan gitu Pak. Kita ke masjid, Pak, jangan ke masjid dulu dah Pak. Aja setan tuh. Terus ya setan. Jadi apapun yang menjauhkan kita dari Allah ya setan dari segi ibadah. Hai ar-rajim. Apa rajim? Rajim ini mengandung 3 makna. Nah, lagi tafsir lama. Di bahasa ini auju belum pernah. Ini baru kita bahas kata per kata ya. Belum kita bahas lebih dalam. Rajim itu mengandung mana? Satu hamzun. Apa hamzun? Hamzun itu salah satu penyakit yang menyebabkan hilang akal pikiran. Hilang akal pikiran ketika penyakit itu kabur, kemudian nanti bisa datang lagi. Kalau bahasa kita simpannya apa? Kesurupan. Hamz. Jadi rojim itu kalau menurut bahasa Islam sih rojim itu asal kata rojam. Apa rojam? Tahu rajam? Rajam itu lempar. Melempar batu itu rajam. Maka ada hukum rajam. Hukum rajam itu adalah hukum orang dipendam di tanah, tinggal pahala segini terus ditembakkan batu Pak. Sampai mati, itu namanya hukum rajam. Beda dengan hukum pancung. Kalau pancung beda lagi. Pak itu orang pada ini penggal atau kisos disebut juga. Potong tangan, potong lagi namanya kisos. Nah kalau rajam itu ada lagi. Kalau rajam itu orang dipendem, ya seleher gini itu timbul dari batu sampai mati. Ada lagi yang sebenarnya jilid, jilid itu cabut Pak. Kalau di Aceh ya Pak. Sabut pakai rotak atau pakai cabut itu benar hukum jilid. Nah kalau rojam ini lempar, ya makanya ini kan isim maf'ul. Nah isim masdar ini bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul. Nah bingung lagi dah apa nih fa'il maf'ul? Bisa subjek, bisa objek. Tuh bingung lagi dah. Jadi rojim itu Pak bisa jadi diartikan dia yang melempar atau yang dilempar.
Arti rojim ada dua. Bisa dikatakan melempar. Melempar maksudnya setan inilah yang melempar, menjerumuskan orang ke dalam neraka. Itu namanya setan dalam arti rojim. Tapi rojim juga bisa diartikan orang yang terlempar, yang tertimpuk. Kita tahu kan, iblis terlempar dari surga. Namanya rojim. Jadi bukan terkutuk sebenarnya. Nah, terkutuk. Baik, itu kan makanya terjemahan Indonesia itu harus kita interpretasi ulang. Jadi kalau kita artikan itu adalah aku berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah, bisikan-bisikan yang menjauhkan kita kepada Allah, dari makhluk yang dapat melemparkan kita ke neraka. Itu maksudnya. Nah, cuma rojim ini memiliki berbagai macam makna. Makna total ada yang hamzun, sihir. Makanya seringkali orang-orang dulu Pak atau kita ini kalau kita mau terhindar dari kesurupan, kesambar, itu tadi kita bertahan, kita terbantu kepada ya Allah lindungi saya ya Allah, ya Allah lindungi saya ya Allah. Nah kalau kita di kampung itu dulu waktu masih kecil kalau kencing di kebun gitu kan ya, bangun nak babung mau kencing gitu ya. Itu sebenarnya ini jelasnya Pak. Jadi kita saja cuma minta perlindungan pada Allah, bukan minta numpang-numpang sama makhluk itu, gitu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bisa dikatakan dari ini pertama adalah anzul. Apa? Sihir. Ya, sihir. Makanya kalau mau terkena sihir sering-sering minta perlindungan pada Allah, gitu. Minta doa pada Allah. Yang kedua, rojim itu bisa bermakna nafah. Nafun. Nafah itu penyakit hati. Nih, ya takabur. Makanya ada waktu itu disebut dengan nafah. Ada takabur, sombong, merasa paling pintar, merasa paling baik, merasa paling hebat itu dengan nafah. Kita minta perlindungan kepada Allah, mudah-mudahan dengan kita minta kepada Allah supaya kita terhindar dari nafas. Contoh yang tadi saya katakan tadi, baca Quran itu bukan pengen mencari pahala, tapi supaya kita pengen dipuji orang, dikenal orang, supaya orang tahu kalau saya bisa baca Quran. Apalagi orang yang punya suara bagus. Ini perlu hati-hati banget. Kenapa? Karena setan itu senangnya dengan lantunan lagu. Setan senang dengan lantunan lagu. Tapi Allah memerintahkan melalui Rasulullah bilang apa? Baguskan suara lantunan Quran. Satu sisi Allah nyuruh kita membaguskan bacaan kita dengan suara yang kita miliki, tapi sisi lain setan benci dengan nyanyiannya. Nah, jangan sampai baca Quran itu saking enak suara kita jadi lupa. Malah melantunkan lagu-lagu, akhirnya lepas kendali. Tajwidnya lupa, ya, nggak dipakai, maksudnya dipakai. Kemudian juga nafas ini kita terhindar dari apa yang tadi saya katakan. Takutnya malah timbul penyakit hati. Jadi setan dirojim itu kita minta mohon kepada Allah perlindungan supaya kita terhindar dari penyakit hati, gitu loh. Kemudian rojim itu kita meminta perlindungan kepada Allah dari sihir. Ada lagi satu lagi, ada yang namanya nafas. Kalau ini kesurupan ya. Jadi kesurupan ini penyakit hati. Ini baru namanya sihir. Jadi kalau kita butuh hindar dari sihir, pelet, apalagi namanya santet dan sebagainya, kita minta perlindungan pada Allah. Dapat. Bahkan dalam surat Al-Falaq disebutkan wa min syarri nafasati fil 'uqad. Nafas. Dan dari kejahatan teluk, santet, pelet, apalagi tenung, apalagi wudu.
Pokoknya ilmu hitam itu kita minta pada Allah dari gangguan itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini artinya adalah kita minta mohon kepada Allah dari gangguan apapun, dari hal-hal yang bisa menjauhkan kita kepada Allah, kepada ridho Allah, supaya terhindar dari yang tiga ini. Ya, terhindar dari sihir, terhindar dari penyakit ria, terhindar dari kesurupan sebagainya. Jadi inilah maksud dari a'udzubillahi minasyaiton. Baik, sampai sini dulu kita bertanya. Tidak, kalau Al-Quran fasta'in billah. Kalau kamu mau baca Quran maka minta perlindungan kepada Allah. Kenapa kita minta perlindungan kepada Allah? Ternyata dan sini kan sudah ciri-ciri godaan setan dalam baca Quran. Pertama, yang orang ibadah pasti diganggu. Kita baca Quran nih, maka kita digini, ya belum baca Quran mau kayak 10 menit lalu tuh, maka gak berani jangan lihat handphone maka gitu ya. Itu ciri-ciri tuh. Kita baca Quran bawahnya pengennya cepet udah gitu deh. Satu lembar udah gitu. Nah itu karena setan sedang mengganggu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, gangguan setan lagi adalah apa sih? Dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang sahabat namanya Ubay bin Salah. Ketika beliau sedang baca Al-Quran, tiba-tiba di rumahnya itu datang awan. Di tengah-tengah awan itu banyak lampu dalam. Kaget dia kan, berhenti baca Quran. Nah itu Rasulullah, saya semalam baca Quran. Terus di rumah saya tiba-tiba ada asap, terus tengah-tengahnya ada banyak lampu-lampu gitu. Apa kata Rasulullah? Itu malaikat datang. Jadi ketika kita baca Al-Quran, itu malaikat sedang memperhatikan dan mendengar baca kita. Sedang membaca kita, setiap kata, setiap kalimat malaikat mendoakan dari huruf-huruf Al-Quran kita baca. Itulah kenapa kita minta mohon kepada Allah supaya setan tidak datang. Karena malaikat dan setan akan selalu bertolak belakang. Jadi kalau kita mau malaikat datang kepada kita baca Quran, ta'awud dulu supaya setan pergi. Tuh, ya. Jadi banyak sekali dari mengatakan bahwa itulah sebabnya kenapa kita disuruh minta perlindungan kepada Allah dan baca Quran. Kenapa? Yang paling susah mengalahkan itu semua adalah yang ini. Kenapa? Ya kalau sekarang mungkin udah ada sihir ya, udah ada sihir, udah ada berarti penyakit hati, ya itu yang kita minta pada Allah SWT. Ingat, Allah tuh pengennya kita baca Quran itu ditadaburkan, dipikirin, ya apa yang kita baca dipahami. Teman-teman, ya Pak Bayu, waktu-waktu yang disunahkan afdal untuk membaca Al-Quran itu di waktu apa aja Ustaz? Karena kan ya kita di sini bagaimanapun juga tidak bisa lepas dari kebutuhan dunia. Kita punya kesibukan kan. Maksudnya bagaimana menyiasati agar kita dengan kesibukan kita urusan dunia tetap berjalan, urusan akhirat pun tetap bisa kita laksanakan. Baik. Bagaimana cara kita membaca Al-Quran? Kapan waktu yang tepat? Baca Quran itu bisa kapan saja, Pak. Ya, ketika ada waktu kesenggang, paling tidak kita mengulang hafalan yang sudah kita hafal. Sambil bawa motor, bawa mobil, gitu kan? Kita punya hafal surat pendek itu jasa hilang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita yakin dan percaya yang kita pahami bahwa setiap huruf dalam Al-Quran 30, satu huruf 10. Kalau Anda punya motivasi ingin mendapatkan pahala yang baik, banyaklah baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Kapan waktunya? Terserah mau kapan saja. Coba kita harus paham, ada waktu-waktu dalam paham memang. Di mana malaikat itu sedang
sedang apa namanya banyak waktu berkah. Waktu berkah pertama antara maghrib dan isya itu waktu berkah. Nah, kita zaman dulu ngaji itu antara maghrib dan isya, hasilnya beda. Hasilnya beda karena memang itu waktu berkah antara maghrib dan isya. Kemudian ba'da subuh atau sebelum subuh itu pun sama. Waktu subuh itu waktu yang sangat istimewa. Makanya kalau saya ambilkan paling tidak itu baca Quran sehari ini. Kata Rasulullah dalam hadisnya, man qara'a Quran mi'ata ayatin ya. Yaktubu minal man qara'a Quran ayatin fi lailatin kutibalahu qulutul lail. Barang siapa membaca 100 ayat Al-Qur'an dalam satu malam, sama aja dapat apa? Pahala salat qiyamul lail penuh. Ya, kita baca Quran 1 ayat dapat selesai. Al-Baqarah nggak selesai. Al-Baqarah berapa? 28 kali. Al-Baqarah ayat banyak tuh, sampai 300. Nah itu cuma 100 ayat saja, itu sama saja kita baca dengan sebanyak sholat malam yang mulai. Bahkan disebutkan dalam hadis lain apa? Man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yaktub minal ghafilin. Akan terhapus termasuk orang yang lalai. Atau sebut dalam hadis yang lain disebutkan idza khatama al-abdul Quran sallallahu alaihi inda khatmihi situna alfi malak. Cuma kita kejar khatam Quran. Karena kata Rasulullah orang yang khatam Quran itu apa bahasanya? Bila seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka 60.000 malaikat memintakan rahmat untuknya di waktu itu. Jadi programming tiap hari. Kalau sudah banyak kan? 1 lembar di sana atau 2 lembar rutin tadi tiap subuh baca sambat nanti lama-lama habis nggak baca ini malam ini nih alif lam mim Fatihah ini kita kalau wajib dimayat kan besok baca lagi terus lama-lama selesai ya selesai. Yang penting kita harus apa istiqomah mendawamkan. Bagus lagi, kenapa saya sarankan di subuh? Sebelum kita sibuk dengan urusan dunia, urusan kerjaan, urusan sebagainya. Yang pertama kita baca sebelum kita baca WA, sebelum baca TV, sebelum baca koran, sebelum baca surat-surat kantor, baca dulu kalamu mau. Jadi mata ini pertama lihat untuk melihat apa? Al-Quran dulu. Al-Quran dulu yang kita lihat kita baca. Insya Allah dalam sehari itu kita perlu berharap Allah tolong. Sesusah-susah kita pasti fadilah itu ada. Nah ketika kita menghatamkan Al-Quran, ya mungkin setelah 3 tahun gitu kan, baru kelar 3 tahun baca surat An-Nas ayat 3 minal jinnati wan nas, langsung tuh 6.000 malaikat doain kita. 6.000 malaikat itu pada saat khatamnya doang. Belum kita baca yang setiap hari. Makanya kata Rasulullah, rumah yang selalu dibacakan Al-Quran selalu didatangi oleh malaikat. Kemudian apalagi disebutkan dalam dalil lain, rumah yang sering dibacakan Al-Quran itu akan terlihat dari langit, memiliki cahaya. Sama kalau bapak ke puncak nih malam-malam puncak, itu kok ke bawah dari kulit apa? Lampu laku. Ada yang terang, ada yang redup, kan gitu kan? Ada yang kagak kuat sinar sama sekali. Nah, semakin terang itu lampunya semakin besar. Sama Allah ini melihat rumah kita dari atas sana, laksana melihat pemandangan dari puncak ke bawah. Rumah kita dibacakan Quran, Allah melihat. Kalau nggak pernah dibacakan Quran, gelap. Walaupun lampu kita ini 100 watt, Allah nggak. Yang paling penting, yang perlu kita ingat apa? Kita kalau masuk ke kuburan, meninggal, ya kan, bertahun-tahun dimandi, bertahun-tahun bertendang, dipendam, tutup pakai putih hari, gelap, penuh. Lampunya gitu. Jadi nanti setelah tadi yang lahat 7 langkah saudara-saudara kita istri kita pulang ke rumah.
nyawa kita dimasukkan lagi supaya malaikat datang. Luar biasa. Dan dengan cara apa dia bisa menerangkan itu? Kata Rasulullah, "Namu itu kubur tilawatil Quran." Terangilah kuburmu dengan membaca Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran itu salah satunya, selain kita berkata Allah, salah satunya adalah kita lagi mempersiapkan lampu buat di karena nggak ada yang bisa bantu. Mungkin kalau di sini lampu kita mati guys, ini kita tahu mau beli lampu bisa nggak? Masa geraknya Pak Yuda tolong, Pak Yuda tolong di sini nggak akan dibuka. Nah Al-Quran itu lah yang nanti akan menjadi cahaya kita terus. Pahala Al-Quran. Dan kalau kita nggak pernah baca Al-Quran mau dari mana? Saya bilang tiap hari baca walaupun sebentar, habis subuh dibaca, nggak apa-apa terbaca-baca juga. A'udzubillahi rutinkan, paksain. Kalau meditasi nggak bisa, kalau dipaksain isi ngomong, terserah orang mau ngomong apa. Insya Allah. Selain keberkahan hidup kita dapatkan, Allah senang sama kita. Laksana kita, Pak, kalau kita bikin misi, kita bikin di sini, dibaca tuh sama tiap hari sama orang, senang nggak kita? Kita punya puisi atau kita punya tulisan, punya kuatlah sedikit nih. Ada kata-kata mutiara kita bikin, kita upload di medsos, terus di apa? Di-share orang, dibaca, senang nggak? Itu apa nih Allah kepada Al-Quran yang dibaca tiap hari? Apa nggak cinta Allah pada kita? Jadi bacakan kapan? Kapan pun. Selagi Anda ingin punya lampu yang terang, tergantung Anda menggunakan. Asal mau pengen lebih terang lagi dia baca, pengen terang lagi dia baca. Baca belum apa mau paham apa baca. Kalau sudah usahakan paling tidak. Kenapa Ramadan jadi barometer kita hatam Quran apa? Jangan sampai gini kita seumur hidup kita sampai kita hidup di berpuluh-puluh tahun kita nggak pernah hatam Quran sama sekali. Kalau para imam, para ulama, para aulia itu bisa hatam sehari 60 kali. Ya kadang-kadang mereka mah apa? Atau paling tidak kalau kita sibuk banget ambil surat-surat Quran yang memang bisa mendapatkan pahala banyak. Nah ini kan kita tuh baca Fadhil Amal. Ada Al-Quran itu menyebutkan dalam hadis Rasulullah ada ayat-ayat surat-surat yang pahalanya cukup besar. Jadi kalau kita sibuk, contoh kata hadis dan dan selanjutnya bahwa membaca Al-Fatihah sama dengan pahala sepertiga Al-Quran. Al-Fatihah. Dan dulu Imam Ali, Sayyidina Ali, kan menikah saya dapat makan karena menang saya barang. Barang siapa yang paling cepat menghafal Al-Quran, menghatamkan Quran, maka kau menikahkan pada putri Tuhan itu. Yang lain sahabat ikuti. Sayyidina Ali apa? Tidur. Sayyidina Ali. Begitu yang lain pada selesai dia bangun, kemudian dia baca apa? Baca Fatihah 23 kali Falaq Nas menang. Karena ternyata Fatihah 23 kali Falaq Nas itu sama dengan kita menghatamkan Al-Quran. Jadi pahalanya apa ya? Pahalanya itu sama dengan kalau kita sedang sibuk atau sebagainya, paling tidak surat-surat pendek Qul Falaq Nas itu dibaca karena pahalanya itu sangat luar biasa. Baik, ada lagi? Ada Pak. Ya. Yang maksudnya mahkota itu gimana sih Pak? Mahkota kasih mahkota orang tua itu sebenarnya kita harus hafal 30 juz atau kita istiqomah dan membaca Al-Quran. Ya. Kalau berdasarkan hadis di sini adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka orang tua ini dikasih mahkota. Mahkota itu simbol apa? Simbol raja, simbol suksesan. Nah, jadi gini, barokah kita membaca Al-Quran, maka orang tua kita dapat
Orang tua kita ini dapat mahkota dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mahkotanya seperti apa? Jangan dibayangin Pak. Jangan dibayangin kayak mahkota di film Mahabharata, jangan. Oh mahkotanya sendiri, nggak usah dikit-dikitnya Pak. Yang penting Allah kasih kehormatan, ya, sebuah singgasana, ya, yang sangat terang benderang Pak. Artinya Pak, kehormatannya luar biasa. Saking Allah mencintai, menyayangi anak dari si bapak tadi. Sama ketika kita sukses pun, maka orang tua kita pun ikut dihormati juga. Karena Pak, saya seorang anak. Bicara mahkota ini seperti apa? Kalau anak, kita disebutkan dalam hadisnya bahwa mahkotanya ini memiliki sinar di mana sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari yang masuk dalam rumah. Kita kalau pagi-pagi Pak, cahaya matahari kan bagus banget tuh, indah kan? Nah itu sama, bahkan lebih indah daripada sinar matahari. Prosesnya bagaimana? Allah jelas. Begitu Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya, mahkota diberikan kepada orang tua yang anaknya membaca dan mengamalkan. Itulah di sini kenapa saya singgung kemarin, ketika anak kita sudah belajar Al-Quran itu buat siapa? Buat kita sebenarnya, bukan buat bocah. Buat kita mah mungkin sibuk nggak sempat ngaji, gitu kan? Tapi kan bocah kita bisa baca. Dari bocah bisa baca Quran itulah kita yang baik. Ya. Apa kemudian? Apa saya nggak paham dalam tentang Pak Putih? Kemudian ini loh apa namanya, yang orang yang mendapatkan mahkota itu apakah harus hafal 30 juz atau orang yang istiqomah dalam membaca Al-Quran itu? Apakah orang yang istiqomah membaca Quran atau tidak kan gitu kan? Apa benar-benar harus hafal 30 juz Al-Quran? Ya. Berdasarkan hadis tadi bahwa yang membaca Quran itu berarti orang yang senantiasa selalu membaca Al-Quran dan ngamalin ya. Walaupun tidak 100%, kan tinggal tergantung mahkotanya. Semakin bacaannya banyak, pengamalannya banyak, maka mahkotanya pun semakin besar, semakin indah, gitu loh. Cuma yang jelas bahwa orang tua kita itu akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Orang tua kita mendapatkan apa yang kita lakukan. Nah inilah bukti bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu kan putus amalnya kecuali 3. Nah anak yang bisa Quran, baca Quran itu adalah masuk dalam kategori waladun soleh. Maka dia akan selalu mendapatkan pahala-pahala dari si anak yang masih hidup walaupun dia sudah meninggal dunia. Salah satunya apa? Ketika si anak baca Quran, dan ngamalin nih dari Al-Quran itu, maka orang tuanya akan diberikan mahkota. Sebesar apa? Tergantung si anak bacanya. Nah, bicara kadarnya apa? Apakah ini baca terus menerus? Apakah hanya sesekali saja? Itu nggak disebutkan. Cuma yang jelas, intinya bukan seberapa besar dan seberapa banyak mahkota yang diberikan, tetapi inilah fadilahnya bahwa baca Quran itu manfaatnya bukan hanya pada buat diri sendiri, tapi juga bisa memberikan manfaat buat orang tua juga. Coba ya, jadi bisa kasih manfaat buat orang kita. Baik, ada lagi? Ya Mas Bayu. Masalah tadi yang baca Al-Quran semuanya di mana saja dia Ustaz, bisa di perjalanan, bisa di rumah, di mana ada, kapan aja. Apakah itu sebelum membaca Al-Quran itu harus bersuci dulu? Mungkin kalau di rumah sambil membaca mungkin bisa, tapi mungkin tadi disebutkan bisa di mana aja, di perjalanan, mungkin di motor sambil berangkat kerja atau di mobil. Nah, ketika kita mungkin membaca ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal sambil mungkin kita berzikir gitu, nah ada waktunya mungkin kita ketut lah gitu ya bahasanya. Kan tidak mungkin kita harus wudu dulu, atau mungkin kalau pas kita naik motor terciprat sama air di jalanan yang mungkin kotor kan, apakah harus bersuci lagi atau gimana itu Ustaz? Iya. Baca Quran itu terdapat pada 3 kategori. Ada tilawah, ada istidlal, ada ruqyah. Nanti ada masalah hukum dan sebagainya. Bicara masalah baca Quran, ketika di motor
Ini kan beda pendapat Pak. Masalah megang Quran. Ketika berwudu dengan tidak berwudu boleh nggak? Kan itu masalah. Bisa adabnya, gitu kan. Nah, kalau untuk kita melancarkan, mengulang-ulang baca Al-Quran, di bawah motor ini, nggak masalah. Nggak masalah. Kan bukan baca. Ya, mulahazah ya. Mengulang hafalan. Beda dalam kondisi normal, tilawah, duduk dan duduk pegang Quran, duduk pegang. Jadi banyak cara kalau kita membaca Quran. Yang penting kita bisa menghormati Quran itu tadi. Ya sampai mana Quran boleh dibaca, ketika kita di kamar mandi itu nggak boleh. Ada tempat-tempat yang memang nggak boleh, Pak. Kamar mandi nggak boleh. Kemudian ketika kita sedang mohon maaf habis hubungan suami istri nih, belum mandi kan, belum ada sebesar, nggak boleh juga karena masih dalam kondisi ada sebesar. Itu mandi dulu baru kita melakukan ayat-ayat Al-Quran. Kita harus usahakan semaksimal mungkin kita ta'azimkan, kita agungkan, kita muliakan bacaan ini. Sebatas man adab kita kepada Al-Quran, sebatas cukuplah ketika kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika akhirnya kita katakan saya nggak punya udah yang lain-lain, bisa banyak cara lain ketika kita ingin berzikir kepada Allah. Al-Quran bisa dijadikan zikir nggak? Bisa. Kan Al-Quran sebagai zikir. Jadi fungsi Quran itu sebagai zikir. Dan kita zikir misalkan pokoknya sampai di sini sampai Tanabang 100 bisa puluh 1000 kali. Nggak masalah. Allah cetek 1 kan gitu kan? Cetek 2 terus gitu. Pokoknya hitung aja. Dari rumah ke Tanah Abang itu bisa menghantarkan bisa berapa kali puluh. Gitu. Nanti pulangnya apa? Pala terus minas gitu. Itu bisa jadi zikir dalam kehidupan sehari-hari. Itu Pak ya. Baik, ada lagi? Ya. Kalau misalnya di rumah-rumah itu kan sering ada kaligrafi yang baca ayat-ayat Al-Quran. Ada sebagian yang berpendapat katanya ini harusnya bukan untuk dipanjang, ini harusnya dibacakan itu rumah itu dibacakan dengan ayat cengkerakan, bukan hanya sekedar pajakan doang. Karena kan kalau kaligrafi itu kan ujung-ujungnya seni ya, seni tulisan Al-Quran gitu. Walaupun yang ditulis itu adalah ayat-ayat Al-Quran gitu. Ada yang berpendapat ini harusnya nggak, bukan cuman simbolis pemanjangan doang, harusnya lebih bagus daripada ini, lebih bagus dibaca itu Al-Qurannya. Nah, itu gimana Pak Ustaz? Kedua, kalau misalnya kita menemukan lembaran Al-Quran yang terjatuh atau yang sering itu kayak apa ya? Kalau di masjid-masjid zaman dulu tuh ada tuh kayak apa, tablet, bukan tablet, apa ya, lembaran itu yang isinya tuh ada isi ceramah tuh, lembaran itu. Nah itu kan sering tuh, seringnya tuh kadang-kadang ada ayat Al-Quran di sini. Nah, itu kalau misalnya kita nemu di jalan itu gimana? Apakah kita itu lembarannya kita ambil terus pengamanannya gimana? Apakah kita bikin aja atau kita ambil, kita amankan? Kan nggak selamanya juga kita amankan tuh kita simpan gitu doang tuh. Atau ada cara lain untuk apa namanya? Untuk mengamankan itulah ada gitu. Kalau masalah kayak pengobatan gitu ya benar ya. Kaligrafi yang di rumah tuh kayak ini tuh kan kaligrafi Rasmun. Makanya dalam Al-Quran hadis Rasul katakan akan datang suatu zaman di mana Al-Quran itu hanya tulisan saja, ialah rasmi. Boleh nggak kita bikin kaligrafi Al-Quran? Boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Kenapa? Selagi
kan seperti itu kan dan min fadli rabbi gitu kan. Kemudian masya Allah, tabarakallah gitu kan. Itu sebenarnya ada beberapa alasan kenapa orang bikin itu di situ di mobil. Kalau saya sih akan sedikit hati-hati. Kenapa? Karena khawatirnya nanti itu kan kayak kita salah menggunakan mobil itu ada kesi-kesinya. Jadi gini, di akhir zaman itu ada penyakit ain kan. Penyakit ain itu penyakit apa? Lapar mata, Pak. Jadi untuk membatasi mata itu supaya jangan lihat barang-barang mewah dibuat kaligrafi di kaca belakang mobil dengan kaligrafi Al-Quran. Nah pertanyaan, boleh nggak kita memajang kaligrafi Al-Quran? Boleh. Satu sebagai pengingat, juga untuk keindahan juga nggak masalah kalau buat saya. Itu kan bukan urusan orang, bukan gambar, gitu kan? Nah cuma yang dimaksudkan oleh Rasulullah dan Allah itu bukan kayak itu sebenarnya malah intinya. Al-Quran itu buat dibaca, betul. Al-Quran buat dibaca. Tapi buat pengingat bisa nggak kalian? Bisa. Misalkan terus di rumah tuh, babi ayat rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu besar? Atau tulis ayat tentang kematian. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Tulis kaligrafi yang benar. Tujuannya buat apa? Buat ingatin. Itu boleh. Masalah, ya kan? Yang penting jangan lupa tujuan, bahwa tujuan utama Al-Quran itu bukan sebagai apa? Buat pajangan. Itu dimaksudin. Saat saya mah nggak punya kaligrafi, Al-Quran saya nggak pajang. Ada orang nikah, mohon maaf, mas kawinnya ala sholat dan Al-Quran. Karena mas kawinnya nggak boleh dia apa-apain kan? Di sini Al-Quran. Baca. Ada nggak? Ya. Al-Quran cuma sampai apa? Berdebu. Ini masih mending Pak, di rumah Al-Quran berdebu. Ada orang Islam nggak punya Quran di rumah. Ada nggak? Coba cek di rumah punya Quran. Ini jangan-jangan handphonenya mah iPhone 13 mewah, Al-Quran nggak punya. Al-Quran belajar Muhammad apa sebenarnya? Ya, apa sudah rumah? Al-Quran itu usahakan pertama punya dulu di rumah. Malu kita orang Islam tapi nggak punya Quran. Nah kemudian Al-Quran itu dibaca, bukan dipajang. Itu yang disebut masalah dalam hadisnya bahwa akan datang sebuah suatu zaman di mana Al-Quran itu hilang, bukan cuma tulisan doang. Kaligrafi di mana-mana, masjid itu mogok kaligrafi, tapi nggak ada baca Quran di masjid. Di rumahnya kaligrafi bagus, dari emas gitu kan, tapi nggak ada baca Quran. Itulah disebut dengan Al-Quran itu cuma tulisan doang, nggak pernah dibaca. Kapan itu akhir zaman? Ketika itu terjadi, yang mungkin memang sudah masalah. Itu masalah. Terus yang kedua, gimana dengan lembaran-lembaran kertas-kertas yang ada tulisan Al-Qurannya? Nah itu hati-hati. Makanya saya bilang ketika saya Pak dulu atau mondok di pesantren, saya menulis Bismillah aja nih, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kertas itu nggak boleh buang-buang, karena ada kalimat Allah di situ. Jadi kalau kertas itu nggak mau saya pakai, saya lipat gitu kan, saya bakar, saya buang ke solokan. Itu sampai sedemikian rupa adab kita kepada Al-Quran. Terus bagaimana dengan tabloid kadang ada serban buletin di masjid itu paling Jumat dulu kan, atau di mana di ATM kita. Ketika kita nemu itu berserakan, ambil, angkat. Karena apa? Itu ayat Quran. Ketika kita tahu itu ayat Quran, kita nggak ambil, karena ada orang yang nginjek itu, kita yang dosa. Kita yang dosa. Jadi kalau dia ambil, ya, biar kita nggak bagi dosanya, ambil, simpan. Atau kalau nggak, bakar, hilangin. Cari bakat itu di tempat yang air, jangan ditaruh di empang. Buang ke empang, kalau masih bisa nyemplung sih, coba masih bisa nyemplung gitu. Maka buang ke tempat yang airnya ngalir. Nah,
Jadi itu Pak, lembar-lembar itu tetap itu adalah bagian dari Al-Quran. Nah, kembali lagi saya tekankan Al-Quran itu di awal bahwa jadi buat teman-teman kalau nanti di rumah saudara ini ada selamat atau apanya, itu ada buku Yasin ada di bawah, ambil. Ya, nanti seringkali kejadian nih Pak, Yasin ditaruh di Belanda, itu nggak boleh, ada. Kenapa? Yasin itu isinya apa? Oh, ini kan Yasin kan bukan Al-Quran. Emang Yasin orang ini. Baik. Nah, satu lagi masalah ta'awud. Ini berkaitan dengan sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ini dia bagian dari ayat atau bukan? Ulama sepakat bahwa kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini tidak masuk dalam ayat. Makanya Bapak lihat di Al-Quran itu di tangan Mushaf Utsmani, adakah a'udzu pada awal surat? Nah, ya. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini adalah dia tidak masuk dalam ayat Quran. Dia sebagai doa. Lalu kapan dibaca Al-Quran? Kapan dibaca ta'awudz ketika sholat? Ini ada beda-beda pendapat. Ulama Syafi'i sebagai ulama, jumhur ulama mengatakan yang paling banyak berpendapat bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini ada beberapa pertanyaan. Apakah dibaca setiap kali baca Fatihah dan surah? Karena ayatnya Maidah qara'ta Quran fasta'in billah. Kalau kamu baca Quran maka minta ampun pada Allah atau minta perlindungan pada Allah. Apakah pada setiap surat dan setiap rakaat? Apakah cukup rakaat pertama saja? Ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang mendekati kebenaran itu adalah ulama mengatakan jumhurnya a'udzu itu dibaca pada rakaat pertama sebelum baca Fatihah. Jadi a'udzu itu hanya pada rakaat pertama sebelum baca Fatihah. Nah, begitu rakaat kedua nggak perlu lagi baca a'udzu sampai rakaat terakhir, cukup di sini. Dan ini pendapat yang paling kuat di antara para ulama ini. Saat boleh nggak dibaca siap-siap? Ya, boleh, nggak masalah. Cuma menurut ulama yang terkenal itu yang besar-besar mengatakan bahwa a'udzu itu cukup dibaca satu kali sebelum baca Al-Fatihah. Nah, kemudian kasusnya ada lagi. Bagaimana jika orang ketika dia takbiratul ihram belum baca doa iftitah langsung baca ta'awudz, lupa gitu kan. Kalau orang habis takbiratul ihram belum baca iftitah langsung baca ta'awudz, maka lanjutin sampai baca Fatihah. Iftitahnya harus dibaca. Paham enggak? Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Padahal belum baca Fatihah, belum baca doa iftitah nih. Nah, ketika a'udzu billahi minasyaitonir rajim, udah lanjutin baca Fatihah. Enggak usah baca iftitah. Kita selalu lupa kan? Dan kita kan macam-macam ya, ada dua, ada Allah baini kama baita bainal masih boleh ya bainal fataya ya. Allah ada baca Allah berkatullah berkatul mau yang mana aja boleh. Wajah dari batas sama itu boleh. Nah, kalau kita belum baca iftitah atau belum baca ta'awudz, maka iftitahnya harus dibaca lanjutin ke Al-Fatihah. Tapi kalau iftitahnya baca iftitah dulu, iftitah selesai, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita bahas masalah bismillahnya. Ya, apakah mau jahat apakah mau sih nanti kita bahas. Yang penting ta'awudz itu pertama hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Jadi gimana kalau kita nggak baca ta'awudz? Boleh. Cuma nggak dapat pahala sunnahnya. Bahkan beberapa ulama mengatakan ta'awudz itu wajib. Kenapa? Karena ayatnya idza qara'ta Al-Qur'an fasta'in billah itu perintah. Maka baca ta'awudz hukumnya wajib. Baik, sampai sini sudah disimpulkan. Ini baru ta'awudz ya. Sebenarnya
Jadi saya simpulkan bahwa ta'awud itu kita minta pertolongan kepada Allah itu ada tiga macam. Pertama isti'adah, isti'anah, dan istighosa. Isti'adah itu kita minta mohon kepada Allah untuk hal-hal keburukan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau istighosa minta mohon kepada Allah dari keburukan yang telah terjadi. Kalau isti'anah itu permintaan pribadi, ya. Mau kapan pun mau minta apa dimanapun silakan. Itu namanya isti'anah, doa pribadi. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini kalau kita artikan aku berlindung kepada Allah dari gudang syaitan yang terkutuk. Kata syaitan itu bersumber dari dua kata. Pertama syaitana artinya jauh, yang kedua syaitan artinya apa? Hancur. Syaitan jauh maksudnya apapun siapapun yang menjauhkan kita dari Allah itu namanya syaitan. Yang kedua hancur, apapun siapapun yang menghancurkan pahala ibadah kita itu namanya sebenarnya syaitan. Kemudian rojib itu kita minta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang terlempar. Nah, rojib ini memiliki tiga makna, ada hamaz, ada nafakh, ada nafakh. Dari sihir, dari penyakit hati, dan dari kesurupan. Ya, jadi isti'anah ini kita minta kepada Allah supaya kita terhindar dari. Makanya kalau bisa kita kalau di rumah nih Pak, sekarang Bapak ke tempat yang baru atau di rumah yang akan sedikit gimana gitu kan, tahu kepada Allah. A'udzu bikalimat sudah kita mati misalnya mafalah itu baca. Itu untuk melindungi rumah dari apa? Dari keburukan. A'udzu bikalimat kita mati misalnya mafalah. Jadi segala macam keburukan, niat buruk orang, menjelek orang kepada kita itu Allah lindungi. Itu spesifikasi beda ya. Nanti makanya ada rumah-rumah yang nggak kebakar dan sebagainya itu ada doa-doa tertentu yang mengajarkan kita untuk tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak itu yang kita maksud adalah tahu ini kita baca sebelum kita baca Quran. Di dalam sholat itu dibaca kapan? Tahu itu dibaca sebelum imam baca Fatihah. Setelah iftitah sebelum Fatihah kita baca tahu dulu. Kapan dibacanya? Jumhur ulama mengatakan cukup dibaca pada rakaat pertama sebelum Fatihah. Rakaat kedua dan setelah itu tidak masuk baca. Baik, di sini terakhir ada lagi yang mau tanya? Ya, pamit. Kita kan kalau baca Quran itu kan kadang ada suka malas. Gimana cara mengatasinya supaya kita nggak malas? Atau solusinya? Malas. Ya, kadang kan supaya kita bisa rutin atau continue itu kan kadang ada Ya, gini. Al-Quran itu sebagai syifa. Al-Quran itu adalah obat hati. Al-Quran adalah obat hati. Yang kita hati apa? Itu malas, segen. Itu penyakit hati coba. Lalai. Nah justru sifat-sifat itu hanya bisa diobati dengan Quran. Nah Bapak ketika pilek kagak minum obat, kira-kira gimana? Terus. Nah tapi ketika malas, berarti harus dipaksain minum obat nggak? Paksain minum obat. Kadang kita masuk orang yang kita beli rokok itu, sampai sakit. Supaya apa? Supaya kuat penyakit. Sama. Disitulah setan bermain. Nah, nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang ketika kita ta'awudz, baca a'udzu, kita ingat ke sini, Pak. Kita ingat bahwa kita minta tolong kepada Allah bahwa apapun yang menjauhkan kita kepada Allah dari hati dan sebagainya. Ini kan termasuk Pak. Kita bukan yang ngaku, lemu saja nih. Orang lagi belajar nih, kata Rasulullah dalam hadis ya, dan kita juga disebutin. Setan itu ketika di depan orang di depan majlis salim itu bawa 4 benda buat menggoda pada santri, menggoda orang yang
Pertama setan bawa pasir, yang kedua setan bawa kipas, setan bawa paku. Pertama tuh bawa pasir. Jadi mata kita dilempar pas sama setan supaya jangan liatin dulu. Makanya kalau ada gulungannya dengan handphone. Emang sudah disiram pasir sama setan. Cuma bukan pasir semangkok ya. Gitu kan. Jadi makanya nggak mau lihat buku, nggak mau lihat guru, malas. Kebet, kagak juga ada, kebet doang. Itu kan apa? Setan handphone. Wah, nah apa sih gitu? Hilang kan? Konsentrasi belajar. Itu memang setan, Pak. Itu kan setan. Kemudian setan bawa apa lagi? Setan bawa paku, Pak. Orang lagi belajar itu cepat aja. Agak patah itu lagi, supaya nggak kuat aja. Lama banget. Gini kan? Bola lah apa itu, bawanya nggak patah. Dan bawa apa lagi? Terakhir, bawa kipas. Ditutupin mata tuh, biar ngantuk. Nah sama, ketika kita baca Quran, itu bawahnya begitu. Nah itu gimana caranya? Lawan. Nah supaya istiqomah, pertama lawan secara bertahap. Jangan sekaligus, kalau suka. Target Bapak itu kan pokoknya terhadap baca Quran. Pertama baca berapa? Udah 1 halaman dulu deh. Paksain. Seminggu ini harus bisa 1 halaman. Mau kondisi bagaimana, mau ngantuk mau kagak, biasain dulu 1 halaman. Ya baca 1 halaman aja. Satu halaman kan? Besokannya itu apa tuh? Anas. Terus 1 halaman. Besok begitu ya hari begitu. Nah orang kalau sudah jadi kebiasaan yang susah itu kan gitu sebenarnya. Istiqomah itu susah. Oke, target di Bapak pulang subuh nih. Pokoknya Bapak biasanya keluar dari rumah jam berapa? Keluar dari rumah jam berapa kalau pagi? Siang, Pak. Siang bisa jam 9 saya. Terus habis subuh apa ya? Biasanya sih ada ngaji bentar. Nah itu, pokoknya usahakan yang mulai sekarang jadikan Al-Quran sebagai wiridan. Kadang-kadang ada maksud juga. Ya sama, Pak. Kadang-kadang manusia itu ada sebenarnya apa patok ya. Ada futur. Kadang ada futur sama, Pak. Saya juga kadang suka futur. Apa sih futur? Futurnya itu rasa malas dalam ibadah itu kadang suka datang tuh. Nanti masalah datangin rumah. Itu masa itu suka ada. Nah, dan itu manusiawi. Ya, jangan juga mentang-mentang kita lagi futur, tapi jangan dirawat futurnya. Lawan, gitu kan? Yang biasa 2 lembar, udahlah karena lagi futur kan. Nah justru kata ulama, kalau kita sedang ngantuk berat, itu jangan baca Quran. Kalau kita lagi ngantuk berat, itu nggak boleh kita baca Quran. Kenapa? Karena baca bisa ngaco, bisa salah. Yang ada malah dosa. Jadi kalau kita udah ngantuk banget, tutup. Sallallahu baca kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Tidur aja dulu. Sama ketika kita lagi sholat sunat kan, kita tahan. Mau sholat sunat nih, mantap banget. Jangan sholat dulu. Jangan sholat. Tidur aja dulu. Sholat sunat ya, mau sholat wajib. Habis tidur baru kita baca. Jadi caranya istiqomah, paksain. Pokoknya sehari Bapak target sendiri deh. Saya nggak harus target karena yang tahu Bapak sendiri. Kalau Bapak kalau dia rumah jam 6, sholat subuh kan jam 5 nih. Jam 6 pulang ada waktu 1 jam kan. Nah, bini bikin kopi sambil nunggu kopi dingin, baca aja dulu. Selembar. Pasti biasain. Nah, apa yang Bapak lakukan itu didengar oleh itu akan membuka kepada dia pun nanti akan melakukan hal yang sama. Kan itu tujuan. Selain buat diri kita, itu tarbiyah buat anak.
baca Quran karena saya dulu waktu masih kecil setiap hari lihat bapak saya kalau balik pasti baca Quran. Saya tanya, Pak, buat apa baca Quran? Oh, saya nanya, Quran mah baca aja. Jadi begitu, dia nggak berasa sendiri. Karena dulu saya lihat bapak saya kalau habis baca Quran, ya udah. Jadi itu yang tertanam pada benak saya. Jadi mentargetkan diri sendiri habis itu harus baca Quran, walaupun cuma selembar sehari. Walaupun selembar sehari, itu tapi kita dawamkan. Itulah yang nanti akan menjadi karomah. Kemudian yang paling kagak ya kita nggak dapat lampu temporan nanti bulan gitu aja sih. Ya mungkin nggak dapat yang gede gitu kan. Kita dia dapat dia minta kuat nggak apa-apa, itu masih bisa bercahaya. Tidak sampai nggak sama sekali gitu. Udah orang kalau kita bergeser nggak ada. Gitu Pak ya. Jadi paksain ini audu. Ya kembali nih. Inilah fungsi audu. Kenapa kita harus tidak perlu masuk ya Pak? Jangan harus lawan ya. Baik, demikian. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bahas masalah basmalah. Ini Bismillah luar biasa. Bismillah itu cuma terdapat dari 3 unsur. Ba, Ismun, Allah, Rahman, Rahim. Kenapa pakai Bismillahirrahmanirrahim bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa Rahmanirrahim? Ya kan? Terus kaitannya dengan alat ikro itu apa? Nanti kita bahas. Masalah Bismillahirrahmanirrahim dan rahasia di dalamnya. Wah, ngaji Quran apa ada kelarnya? Asama. Baik, kemudian kita baca dengan kata-kata Subhanallah wa bihamdihi.